A few moments later. Mengatakan, saya Lisa Paniduki dengan jurusan Geologi. Saya Arianti Andika dengan NIM 198. Saya Nindri Mita Aurel dengan NIM 129. Saya sama Audia dengan NIM 159. Di sini kami akan menyelesaikan tugas pembelajaran terpadu tentang model jaringan kerja. Menurut pandangan Robin Fogarty 1991, networked merupakan model pembaruan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Tidak seperti di model sebelum, pelajar mengarahkan proses integrasi melalui pemilihan jaringan yang mereka butuhkan. Hanya pembelajar sendiri yang mengetahui seluk-beluk dan dimensi bidang mereka. Peserta didik dapat menargetkan sumber daya yang diperlukan. Model ini, seperti model yang lain, berkembang dan tumbuh sebagai kebutuhan tambahan yang dapat mendorong peserta didik ke arah yang baru. Contoh arsitek, jika mereka menghadapi teknologi CAD dan CAM untuk desain jaringan dengan teknik pemrograman dan memperluas pengetahuan dasar yang mereka miliki seperti yang dia lakukan secara tradisional dengan para desainer interior. Ciri-ciri model pembelajaran terpadu, model jaringan networked atau model jaringan kerja adalah: 1. Memfasilitasi terciptanya sumber belajar dari berbagai pihak yang membentuk jaring. Yang kedua, menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, internet, televisi, radio, dan ahli. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk aktif mencari informasi. Yang keempat, memfasilitasi siswa untuk menyimpulkan informasi yang didapat. Dan yang kelima, memfasilitasi siswa untuk memecahkan masalah dengan memadukan berbagai pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang keahlian. Beberapa langkah-langkah dalam penerapan model networked adalah: 1. Menganalisis perkembangan anak. Kedua, menentukan konten kurikulum berdasarkan standar kompetisi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga, membuat rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Keempat, menentukan tema dan subtema kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Dan yang kelima, yaitu menentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Network dipandang secara terbatas memperpanjang dimulai sejak sekolah dasar. Bayangkan seorang anak kelas 5 yang telah memiliki minat di India sejak hari anak, yaitu bermain koboi dan India. Semangat untuk pengetahuan akan India membawa dia membaca buku-buku sejarah dan non-fiksi dengan baik. Keluarganya sadar ketertarikan anaknya dengan orang India. Kemudian mereka mendengar dan menggali tentang arkeologis yang mendukung anak-anak untuk benar-benar menggali dan berpartisipasi sebagai bagian dari peserta program liburan musim panas yang ditawarkan oleh sebuah perguruan tinggi lokal. Sebagai hasil, mereka menyebutnya sebagai perkemahan musim panas. Pelajar tersebut menjumpai orang dari sejumlah bidang seperti seorang antropolog, ahli geologi, arkeolog, dan ilustrator. Mahasiswa seni rupa, mereka disewa untuk mewakili menggali kemampuan siswa dalam menggambar. Networked ini terdengar seperti 3 atau 4 arah konferensi yang memberikan berbagai jalan eksplorasi dan penjelasan. Meskipun ide-ide yang beragam mungkin tidak datang sekaligus, pelajar pada model jaringan ini terbuka untuk menerima beberapa input sebagai komponen yang berbeda, yang disaring dan diurutkan sesuai kebutuhan seorang pelajar. Model ini terdengar seperti jaringan berita yang menarik, tersaji dalam gambar, dan cerita yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Model networked ini mirip dengan sinyal satelit yang bertebaran dan menerima sinyal dari berbagai
Pendekatan pembelajaran terintegrasi ini sangat proaktif dan alami. Dengan model ini, peserta didik memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru dia temukan dengan kemampuan sendiri. Peserta didik dirangsang dengan inovasi yang relevan, keterampilan atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajaran. Nilai tambahan dari model jaringan ini bagaimanapun tidak bisa dipaksakan pada peserta didik, melainkan harus muncul dari dalam diri masing-masing peserta didik. Mentor memberikan layanan yang diperlukan untuk mendukung tingkat pembelajaran yang lebih tinggi pada model networked ini. Peserta didik terstimulasi oleh informasi, keterampilan, atau konsep-konsep baru. Kelemahan dari model jaringan sangat dipahami oleh mereka yang telah mengembangkan beragam kepentingan tenaga dari citanya. Sangat mudah untuk mendapatkan sisi acak ke dalam salah satu ide sampingnya. Ini juga mungkin untuk mendapatkan di dalam pemikiran kita. Sebuah jalan tertentu tampaknya mengundang dan berguna, tapi tiba-tiba menjadi sebaliknya, manfaat kadang tidak lagi seimbang dengan harga yang harus dibayar. Kelemahan lainnya adalah bahwa model jaringan jika diambil untuk perbedaan-perbedaan besar dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Model ini seperti model yang tersamar. Model jaringan sering memindahkan tanggung jawab integrasinya lebih berat kepada pelajar daripada seorang desainer pembelajarannya. Namun itu adalah model yang sesuai untuk menyajikan motivasi kepada peserta didik. Tutor atau mentor sering menyarankan model jaringan untuk memperluas cakrawala pada pelajar atau memberi perspektif yang diperlukan. Sebagai jaringan berkembang, koneksi atau suatu hubungan terkadang muncul secara kebetulan di sepanjang proses pembelajaran. Seringkali tanpa sengaja hal ini mendorong peserta didik menemukan kedalaman pengetahuan baru di suatu bidang atau sebenarnya mengarah ke penciptaan bidang yang lebih khusus. Salah satu contoh seperti era modern sekarang dalam bidang genetika yang telah mengembangkan sebuah penemuan baru yang dikenal sebagai rekayasa genetik. Ini berlangsung dari lapangan yang merupakan hasil dari pengembangan model jaringan seorang pelajar yang berbakat dengan belajar lainnya yang mendalami keahlian tersebut. Contohnya bersenjata dengan sebuah misi di pikiran. Jaringan-jaringan pelajaran dengan dua ahli lain diperintah untuk melaksanakan proyek binatang kesayangan. Misi belajar untuk memeriksa gagasan atau nutrisi yang keliru dan menulis kembali kesehatan kurikulum untuk memantulkan konsep-konsep modern dari ilmu gizi.